Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Kiri Setiawan dari D3MI3A dari kelompok 4 akan mempresentasikan HVAC tentang AAU Air Handling Unit. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terus. Yang pertama Nika Kiri itu diri saya, yang kedua Diki Hidayat, yang ketiga Edwin Adi Prasetyo, dan yang keempat Fahri Hamzah. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi tentang heat pump. Heat pump atau pompa kalor adalah suatu sistem yang memanfaatkan kalor yang dilepaskan di kondensor untuk pemanasan sehingga tidak dibuang ke lingkungan. Heat pump memiliki komponen utama sama dengan sistem refrigerasi, yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi atau pipa kapiler, dan evaporator, sehingga sistem kerjanya pun tak jauh beda dengan siklus refrigerasi kompresi uap pada umumnya. Evaporator memiliki fungsi yaitu menyerap panas dari ruangan-ruangan yang dikondisikan sehingga temperatur ruangan menjadi dingin dan refrigeran bertekanan rendah di dalam evaporator mengalami pendinginan uap. Lalu refrigeran dikompresikan oleh kompresor bertekanan tinggi sehingga temperatur uap refrigeran tersebut mengalami kenaikan sehingga panas refrigeran berubah fasa menjadi cairan pada tekanan tinggi. Cairan refrigeran tersebut kemudian diekspansikan ke tekanan evaporator untuk siklus selanjutnya melalui alat ekspansi. Dan untuk yang selanjutnya itu pengertian AHU atau Air Handling Unit. Air Handling Unit AHU adalah perangkat dalam sistem HVAC, Heating, Ventilation, and Air Conditioning yang bertugas mengontrol dan menyebarkan udara di dalam ruangan. Dengan bentuknya yang mirip kotak logam besar, AHU menyimpan berbagai komponen penting seperti blower, pemanas atau pendingin udara, ruang filter, peredam suara, dan peredam untuk memastikan udara yang dialirkan tetap bersih, nyaman, dan bebas dari kebisingan. Untuk yang selanjutnya di komponen yang terdapat di AHU, untuk yang pertama, filter merupakan perangkat penting dalam AHU yang bertugas untuk menyaring partikel dan kontaminan dari udara sebelum didistribusikan ke ruangan. Untuk yang kedua, fan pada AHU memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk mendorong udara keluar dari AHU dan mengarahkannya ke saluran udara yang akan didistribusikan ke ruangan. Untuk yang ketiga yaitu heat exchanger. Heat exchanger adalah komponen yang memungkinkan transfer suhu antara dua cairan, dalam hal ini antara udara dan pendingin. Heat exchanger digunakan untuk memindahkan panas dari udara medium ke pendingin atau sebaliknya. Dan yang keempat yaitu kompresor. Kompresor adalah alat komponen utama refrigerasi yang berfungsi sebagai pengubah tekanan rendah menjadi tekanan tinggi agar gas refrigeran dapat bersirkulasi. Untuk yang kelima yaitu kondensor. Kondensor adalah komponen utama yang memiliki fungsi sebagai penukar kalor refrigeran dan membuangnya ke lingkungan. Untuk yang keenam yaitu evaporator. Komponen utama yang memiliki fungsi sebagai penyerap kalor di lingkungan kabin atau ruangan. Dan yang selanjutnya yaitu tata cara atau prosedur pelaksanaan AHU. Yang pertama, kita menghidupkan pompa air dari ground water, lalu mengecek valve pada mesin heat pompa dan mengetes pada flow-nya. Dan yang kedua, semua valve dibuka terlebih dahulu. Yang ketiga, mesin heat pump dihubungkan dengan instalasi listrik. Dan yang ketiga, kita menekan tombol on pada fan mesin heat pump test. Dan untuk yang kelima, menekan tombol on pada kompresor mesin heat pump test di papan percobaan. Untuk yang keenam, kita pastikan aliran refrigeran terhubung dengan baik. Dan yang ketujuh, jika mesin kekurangan refrigeran, maka harus dilakukan charging atau penambahan refrigeran. Lalu kita lihat kembali flow mesin heat pump test. Untuk yang ke-8 yaitu atur kecepatan fan pada mesin heat pump test pada posisi 1 sampai dengan 3. Dan yang ke-9, mesin heat pump test siap untuk pengambilan data light pressure gauge dan parameter lainnya yang tersedia di papan percobaan. Lalu untuk langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pencatatan data dan perhitungan. Dan yang selanjutnya itu prosedur pengambilan data atau tata cara pengambilan data. Untuk yang pertama, refrigeran R134T1 untuk pengisian atau pengisapan. Untuk pengisapan kompresor. Untuk yang T2 untuk pengeluar kompresor. T3 untuk evaporator masuk, dan T4 untuk evaporator keluar, dan T5 untuk penukar panas keluar atau pengisapan. T6 untuk penukar panas masuk atau pengeluaran. Dan yang kedua, udara atau air or water. T1 sama dengan T9 katup keluar air, T2 sama dengan T10 katup keluar air, dan yang T3 sama dengan T11 udara keluar kering, T4 T2 sama dengan T12 udara keluar basah,
T6 sama dengan T13 udara masuk kering, dan T5 sama dengan T14 udara masuk basah. Dengan T7 sama dengan T15 air masuk, dan T8 sama dengan T16 air keluar. Untuk yang dari T1 sampai T2 kondensor, T3 T4 evaporator, dan untuk yang T6 T5 sampai T5 udara, dan T7 sampai T8 evaporator air. Dan selanjutnya yaitu tabel pengambilan data. Dari yang pertama nomor 1 yaitu refrigeran R134. Tabel 1 kita dapatkan data refrigeran partikulat pump test dari variabel pengujian dari kondisi A sampai kondisi C. Untuk yang kedua yaitu water atau air, kita dapatkan data water partikulat pump test tabel 2 dari variabel pengujian dari kondisi A sampai kondisi C. Dan yang selanjutnya yaitu analisa dan perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan pada kondisi A, menghitung nilai M. refrigerant dengan refrigerant flow F1 sama dengan 1, kita dapatkan 1, liter per menit sama dengan 1,5 dikali 0,01 meter kubik per menit, maka didapatkan 0,0015 meter kubik per menit. Maka M. refrigerant dengan rumus refrigerant flow meter kubik per menit dibagi volume spesifik dengan titik 7 fase liquid M meter kubik per kilogram. Dan untuk yang selanjutnya analisa dan perhitungan, yang nomor 2 menemukan komponen tiap titik refrigerant dengan menggunakan pH diagram untuk refrigerant R134A, dan data hasil praktikum didapatkan data entalpi setiap titik. Untuk yang titik 1 yaitu unit evaporator T-evap T1, P-evap P1, dengan pH diagram didapat bahwa H-evap A1 sama dengan 422 kJ per kilogram. Untuk yang titik 2 yaitu unit kompresor T-kompres T2 terdapatkan 101 derajat Celcius, dan P kompres P2 sama dengan 9 bar. Dengan pH diagram didapat bahwa H kompresor H2 sama dengan 488 kJ per kilogram. Untuk yang titik 3 yaitu unit kondenser T-kondens T6 sama dengan T32 derajat Celcius, P kondens P2 sama dengan 9 bar. Dengan pH diagram didapat bahwa H kondens A3 sama dengan 252 kJ per kilogram. Untuk yang titik 4 unit expansion valve T-expans T4 sama dengan 23 derajat Celcius, P-expand P4 sama dengan 1,6 bar. Karena disesuaikan pada kondisi ideal, maka ditarik kesimpulan bahwa H4 sama dengan H3. Untuk analisa dan perhitungan selanjutnya yaitu 3 menghitung nilai M. water kondisi A, dan yang keempat menghitung nilai M. udara kondisi A. Dan yang selanjutnya analisa dan perhitungan selanjutnya yaitu kita mendapat di tabel 345 didapatkan data komponen setiap titik. Untuk tabel 3 komponen tiap titik refrigerant, yang tabel 4 komponen tiap titik air, dan tabel 5 komponen tiap titik udara dengan masing-masing variabel pengujian dari kondisi A sampai C. Untuk yang analisa dan perhitungan selanjutnya itu yang kelima, perhitungan cooling effect atau refrigeration effect dengan rumus cooling effect sama dengan H-evap dikurangi H expansion valve sama dengan H1 dikurangi H4. Kita dapatkan cooling effect sama dengan 180 kJ per kilogram. Dan untuk yang keenam yaitu perhitungan heating effect sama dengan rumus heating effect sama dengan H kompres dikurangi H kondenser sama dengan H2 min H3. Kita dapat heating effect sama dengan 246 kJ per kilogram. Untuk yang ketujuh yaitu perhitungan kerja kompresor dengan rumus W kompresor sama dengan heating effect dikurang cooling effect. Kita dapatkan hasil yaitu 66 kJ per kilogram. Untuk yang nomor 8 mencari H evaporator dengan rumus H evap sama dengan M. refrigerant dikali dalam kurung H1 dikurang H4 tutup kurung. Lalu kita dapatkan hasil yaitu 5,292 kW. Untuk yang analisa dan perhitungan selanjutnya yaitu kita mencari H kondenser dengan rumus H kondens sama dengan M. refrigerant dikali Y dalam kurung H2 dikurang H3 tutup kurung, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 7,2324 kW. Untuk yang nomor 10 mencari W kompresor dengan rumus W kompresor sama dengan H kondenser dikurangi H evaporator, maka kita dapatkan hasilnya 1,9404 kW. Untuk yang ke-11 yaitu kita mencari H water atau condenser unit dengan rumus H water sama dengan M. water dikali dalam kurung H9 dikurangi H10 tutup kurung, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1,6168 kW. Untuk yang nomor 12 mencari H udara atau AU
dengan rumus H udara sama dengan M dot udara dikali dalam kurung 11 dikurangi 13 tutup kurung, maka kita dapatkan hasil 4,2550 kW. Dan untuk analisa dan perhitungan selanjutnya kita mencari COP. Dengan rumus COP sama dengan H evap dibagi W kompresor, maka kita dapatkan COP refrigerant sama dengan 2,7272. Dan untuk yang ke-14 menghitung efisiensi air handling unit dengan rumus H udara dibagi H evaporator, maka dikali 100%, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 585,1355%. Untuk yang nomor 15 yaitu menghitung efisiensi kondenser dengan rumus H water dibagi H kondenser dikali 100%, maka kita dapatkan hasil 22,3552%. Dan untuk selanjutnya yaitu setelah mendapatkan efisiensi, maka dilakukan perhitungan dengan angka yang sama terhadap kondisi yang lainnya. Dan berikut hasil plot gambar dan hasil perhitungan semua kondisi A sampai dengan C. Kita dapat lihat di gambar bawah. Lalu yang selanjutnya itu tabel 5 hasil perhitungan semua kondisi, maka kita dapatkan data hasil perhitungan semua kondisi dari kondisi A sampai C. Lalu untuk yang selanjutnya itu grafik, kita dapatkan 3 grafik. Yang pertama COP sistem pendingin, yang kedua efisiensi unit kondenser, yang ketiga efisiensi unit air handling unit. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari praktikum heat pump test, dapat kita simpulkan bahwa satu, dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa COP atau coefficient of performance pada kondisi A dengan speed control 1 adalah kondisi heat pump test yang paling tinggi. Perbedaan sudah dapat dilihat mulai dari H2 yang paling tinggi sampai perhitungan lainnya juga mengikuti. Untuk yang nomor 2 yaitu dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa efisiensi kondenser pada kondisi A dengan speed control 1 adalah kondisi heat pump test yang paling tinggi. Dan untuk yang ketiga dari analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa pengaturan speed control pada mesin heat pump test berpengaruh terhadap nilai COP, kerja kompresor, H kondensor, dan H evaporator serta efisiensi kondensor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.